Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana memilih proteksi yang sesuai dengan kemampuan. Bersama saya telah hadir di studio Metro Manulife Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, langsung saja, memilih asuransi yang sesuai dengan kemampuan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Dalam memilih asuransi, langkah pertama adalah kita menentukan apa sih yang menjadi prioritas kita. Dalam memilih asuransi itu ada sangat banyak hal yang perlu dipikirkan. Apakah saya mau membeli produk yang khusus untuk proteksi, ataukah juga ada pendidikan, atau produk investasi, atau produk apa. Jadi nasabah yang mesti menentukan maunya produk yang seperti apa. Oke, untuk selanjutnya setelah kita sudah mendata resiko apa yang barangkali nantinya, mudah-mudahan tidak ya Pak, yang nanti akan terjadi di kemudian hari, apa langkah selanjutnya Pak, menentukan apa? Nah, kita melihat setelah resiko kita tentukan, kita lihat fitur produk yang ditawarkan. Karena seorang agen asuransi pada saat menawarkan produk pasti akan memberikan beberapa alternatif. Kita lihat mana fitur produk yang paling cocok untuk resiko yang ingin saya proteksi. Misalnya, saya hanya ingin diproteksi jiwa saja. Berarti cukup saya cari produk yang memproteksi full coverage untuk produk, untuk jiwanya tadi. Nah, tadi dikatakan bahwa sesuai dengan kemampuan. Saya tinggal lihat premi yang sanggup saya bayarkan itu bisa membeli produk ini dengan coverage sebesar apa. Ya. Kalau begitu, nah setelah sudah paling tidak kita sudah memilih produk ini Pak ya, langkah apa kiranya? Karena kan biasanya sudah ditawarkan juga kadang oleh para agen asuransi tambahan lainnya. Padahal kemampuan kita ini terbatas ini Pak. Bagaimana kemudian? Iya, betul. Tadi poin dari Chandra mengatakan bahwa kemampuan terbatas, kemudian penawaran dari asuransi macam-macam. Ada tambahan A, B, C, dan seterusnya. Saya menyarankan untuk kita fokus kepada kemampuan kita. Kalau kemampuan saya hanya membayarkan 500.000 sebulan misalnya, dan saya sudah dapat proteksi 1 miliar rupiah, pertanyaan saya adalah apakah ini cukup atau tidak? Kalau cukup, berarti cukup sampai di situ. Tapi kalau ternyata setelah saya membeli proteksi 1 miliar masih ada kelebihan uang yang bisa saya gunakan untuk asuransi, baru saya tambahkan dengan asuransi tambahan lain. Biasanya asuransi tambahan yang ditawarkan apa saja sih Pak? Paling tidak ini supaya buat gambaran ke pemirsa ya. Biasa asuransi yang ditawarkan untuk ditambahkan adalah kecelakaan. Jadi sudah tercover proteksi jiwanya, tapi kalau terjadi kecelakaan nambah lagi pertanggungan yang dibayarkan. Kemudian yang lainnya adalah kesehatan. Kalau masuk rumah sakit dibayarkan seperti apa, biaya dokternya bagaimana, kamarnya seperti apa, dan sebagainya. Oke, jadi jika di saat ini kita kemampuan masih terbatas, kiranya kapan ya kita perlu asuransi tambahan Pak? Kapan waktu yang tepat? Sebetulnya asuransi tambahan sudah dibutuhkan oleh semua orang sejak awal. Tapi kembali lagi ke tadi, kalau dananya belum mencukupi, kita mesti mengatur supaya pada saat dana itu mencukupi baru kita tambahkan. Paling ideal memang sejak awal kita sudah memiliki asuransi tambahan tadi. Tapi kalau dananya belum mencukupi, kita cukupkan di fondasinya dulu, yaitu proteksi utamanya dulu. Karena usia juga menentukan ya Pak ya, berapa besar premi yang akan kita bayarkan. Usia menentukan. Kalau kita ambil asuransi jiwa, semakin muda usia seseorang, semakin murah preminya. Rata-rata berapa besar sih dana premi yang harus kita sisihkan ini Pak, barangkali dari usia muda ya, untuk memenuhi kebutuhan akan proteksi ini? Kalau semakin muda usia, sebetulnya semakin besar proteksi yang bisa didapatkan. Saya ambil contoh, cukup dengan menyisihkan sekitar 400-500 ribu sebulan. Seorang yang usianya 30 tahun itu sudah bisa mendapat proteksi sampai 2 miliar rupiah. Padahal yang dia sisihkan hanya 400 ribu atau 500 ribu sebulan. Berbeda jika ia baru memulai di 40 tahun. Iya, di usia 40 mungkin angkanya bahkan bisa mencapai 2 kali lipat dari angka itu. Jadi semakin mudah kita memulai asuransi, semakin murah premi yang wajib kita bayarkan. Baik, terima kasih Pak Irsan atas waktunya dan informasinya yang bermanfaat pasti ya bagi pemirsa. Demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh